Belajar dari tokoh-tokoh inspirasional di Alkitab hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Babel adalah pusat semuanya. Jadi Daniel tidak ada lagi di Yehuda waktu itu, nggak ada lagi di Yerusalem. Selama ini dia ngobrol ya pakai bahasa Ibrani, karena dia orang Ibrani. Tapi ketika dia dibawa ke Babel, maka budayanya semua berubah. Bahasa juga berubah. Jadi mudah mungkin bagi Daniel untuk menulis semua tulisan itu dalam bahasa Ibrani, mother language-nya. Tapi dia mau semua orang di Babel, bahkan semuanya ada dalam wilayah kekuasaan Babel, ketika menemukan atau membaca suratnya, mereka juga mengerti apa yang dia mau sampaikan. Jadi kalau dia mau bicara sama orang Ibrani, dia gunakan bahasa Ibrani. Kalau dia ngomong sama semua orang, dia tulis dalam bahasa Aramaik. Jadi bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Nah, istimewanya lagi, kan 12 pasal dia tulis di kitab Daniel. Pasal yang ke-12, dia gunakan dua bahasa itu. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind? Dan di kulik-kulik status tokoh kali ini masih bareng dengan Gaby dan juga Pendeta Dedi. Tapi yang kali ini nggak close the door ya. Betul. Kita open the door. Betul, kali kita harus ini. open. Well, masih dengan settingan baru. Mungkin teman-teman Facebook di rumah udah pernah lihat settingan ini. Tapi buat aku dan Pendeta Dedi, ini baru pertama kali. Ini baru pertama kali. This is our first time. Gitu ya. Jadi ini new seasonnya Facebook ini. New seasonnya Facebook. Ini Facebook S2, season 2. Yes. Tetap disaksikan makanya teman-teman. Betul sekali. Well, talking about our tokoh hari ini. Tuh, ngomongnya udah campur-campur kan? Harus dicampur emang, harus dicampur. Harus dicampur ya? Dicampur. Ngomongnya udah kayak anak Jaksel. Karena kebetulan studi ini memang perbatasan dengan Jaksel. Dapat Jaksel ya? Anak zaman sekarang, gak cuma di Jaksel kayaknya. Di bagian belahan Jakarta dan bagian belahan bumi yang lain, itu suka ngomong campur-campur sekarang Pendeta. Ya. Yes. Kayak we're not fluent in English, tapi juga kita ada kata-kata yang bisa kita ungkapkan dengan baik dengan bahasa Inggris, tapi nggak dengan bahasa Indonesia. Betul. Yang penting mereka ngerti, nggak masalah lah. Bener, ya kan? Yang penting ngerti. Orang Indonesia ngerti, betul. Barangkali ada bule gitu, bisa ngerti juga apa yang kita omongin. Nah, tapi nggak cuma anak Jaksel. Ada juga nih seorang nggak terlalu muda sih, tapi semangatnya masih muda. Tapi kayaknya waktu ke tempat itu dia gunakan yang tadi nanti Gaby akan kasih tahu, kayaknya masih muda dia. Masih muda ya? Masih muda. Waktu itu dia masih muda. Masih muda. Nah dia ini suka nulis juga pastinya. Dan suka update status. Oh, luar biasa. Gitu ya. Dan dia pakai dua bahasa. Nah itu kan. But it's not Indonesia and English of course ya. Dia bukan orang Indonesia, bukan orang yang berbahasa Inggris juga. Dan ini bahasanya sangat menarik sih buat aku. Ada yang udah bisa tebak belum? Siapa nih? Siapa nih yang kalau nulis pakai dua bahasa, ada yang udah bisa tebak teman-teman di rumah? Tokohnya siapa? Harusnya sih bisa ditebak ya. Tapi mungkin agak sedikit sulit karena mereka belum pernah baca mungkin tulisannya yang dalam dua bahasa tersebut. Dan mungkin kita kalau baca juga Pendeta nggak ngerti sih. Ini menarik banget dan buat aku ini fun fact, also a new fact juga, fakta yang baru aku ketahui. Hari ini ternyata gak cuma anak Jaksel lah yang ngomong dua bahasa. karena mungkin gini Gap, bagi kebanyakan penulis ya, katakanlah penulis Alkitab, dengan satu bahasa itu udah cukup untuk menyatakan apa yang Tuhan mau umat-umatnya ngerti. Tapi buat tokoh ini, teman yang akan kita bahas ini, satu bahasa nggak cukup. Jadi tambah penasaran kan? Satu bahasa nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Simpelnya gini, ketika dia mau bicara ke teman-temannya, sebangsanya, seangkatannya, dia gunakan bahasa yang biasa mereka gunakan, bahasa bangsanya. Tapi waktu dia mau sampaikan pesan ini, pesan yang sama kepada semua orang, dia gunakan bahasa yang lain.
Bahasa ya tentunya bahasa universal, sama kayak kita kan. Betul. Kalau kita mau ngomong nih ya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau pesan ini hanya kita berdua yang ngerti, sementara yang lainnya yang pengen ngerti tapi nggak bisa ngerti, kan sayang. Jadi digunakanlah dua bahasa. Oke, bahasa apa aja itu, tokohnya siapa, dan kita nggak akan ngulik perkara bahasa doang ya pendeta. Iya dong. Ini adalah tokoh yang kita udah dengar dari kita kecil, Iya, bahkan betul. ceritanya selalu kita dengar. Familiar sekali. Familiar sekali, bahkan anak-anak kecil pun tahu tokoh Betul. ini. Bahkan banyak orang tua kalau anaknya lahir, spesifik lah ya cowok, mereka pengen sekali kasih nama anaknya seperti nama tokoh ini. Betul, teman aku banyak banget yang namanya kayak Gitu gini. ya? Good. Alright, kalau gitu teman-teman dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap log in di Facebook What's on Your Mind. Masih log in di Facebook What's on Your Mind? Itu pertanyaannya. What's on our mind? Harusnya udah dipikirin sama teman-teman ya. Tokoh yang menggunakan dua bahasa ketika dia menulis tulisan yang dia sampaikan kepada ya siapa yang mau baca. Tapi Gap, ngomong-ngomong ya, kita kan udah tahu nih tokohnya siapa. Kita belum kasih tahu sama teman-teman, tapi kita mau sedikit flashback. Apa yang Gaby ingat dari tokoh yang akan kita bahas ini? Oke. Dua hal, pendeta. Satu. Abis visit profilnya ya. Oke. He's a very brave man. Dia tuh, kita kan suka cowok yang berani ya. Ini cowok-cowok yang berani gitu. Berani mengambil resiko dan sangat stand firm. Oh, oke. Kayak teguh banget pendiriannya. Soalnya sekarang banyak cowok-cowok yang pelin-pelan. Nggak teguh gitu pendiriannya. Sama yang kedua, dia ini salah satu tokoh yang menurut aku bukan privilege ya, apa ya, istimewa buat Tuhan karena dia punya tugas yang sampai sekarang itu tugasnya masih ongoing. Oh, wow. Oke. Iya, ini berhubungan, ini clue, ini berhubungan dengan akhir zaman. Betul sekali. Jadi tugasnya dia itu, tugas yang dia tulis waktu itu, udah jadi tugas kita sekarang untuk memecahkan misteri. Makanya ini seru banget. Betul. Karena tokoh ini sangat berhubungan dengan misteri, puzzle yang harus kita pecahkan supaya kita bisa tahu harus ngapain di zaman sekarang. Oke, good. Mungkin ya beberapa clue yang tadi Gaby sampaikan kepada kita tentang tokoh yang akan kita bahas itu lebih dari apa yang bisa kita pikirkan, karena banyak orang mungkin mengenal dia lebih dari sekedar tokoh yang berani ketika dihadapkan kepada situasi yang sulit waktu dia ada dalam goa yang penuh dengan singa-singa. Pasti orang langsung bisa nebak kan? Kalau udah ada singanya, iya. tahu nih siapa nih. Apalagi dia punya teman-teman yang juga berani sama seperti dia. Circle-nya bagus nih. Bagus, betul. Dan kita tahu cerita yang populer itu ketika teman-temannya dimasukkan ke dalam dapur yang berapi-api itu, dapur yang nyalanya, luar biasa apinya, mereka selamat. Cerita yang klasik, cerita yang suka sekali dibahas sama orang-orang, terutama orang tua untuk memberi pelajaran penting kepada anak-anaknya. Jadi tokoh kita siapa, Gap? Daniel. Oke, jadi kita akan bahas Daniel. Kenapa dia menggunakan dua bahasa dalam tulisannya, Gap? Kenapa, pendeta? Itu tadi pendeta udah sempat singgung sedikit ya. Karena ada audiensnya dia atau readernya dia yang mungkin lebih internasional atau lebih nasional, yang bahasanya itu ya mungkin kayak ada bahasa nasionalnya gitu ya. Kayak sekarang kita pakai Indonesia gitu. Kita perlu ingat Daniel ini dia dibawa ke Babel. Ini dari masa pembuangan. Babel adalah pusat semuanya. Jadi Daniel tidak ada lagi di Yehuda waktu itu. Nggak ada lagi di Yerusalem. Selama ini dia ngobrol ya pakai bahasa Ibrani. Karena dia orang Ibrani. Tapi ketika dia dibawa ke Babel, maka budayanya semua berubah. Bahasa juga berubah. Jadi mudah mungkin bagi Daniel untuk menulis semua tulisan itu dalam bahasa Ibrani, mother language-nya. Tapi dia mau semua orang di Babel, bahkan semuanya ada dalam wilayah kekuasaan Babel, ketika menemukan atau membaca suratnya, mereka juga mengerti apa yang dia mau sampaikan. Jadi kalau dia mau bicara sama orang Ibrani, dia gunakan bahasa Ibrani. Kalau dia ngomong sama semua orang, dia tulis dalam bahasa Aramaik. Jadi bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Nah, istimewanya lagi, kan 12 pasal dia tulis di kitab Daniel. Pasal yang ke-12, dia gunakan dua bahasa itu.
bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik dicampur sama-sama. Di pasal 12 ya pendeta ya. Wah, ini yang tadi dibicarain tuh. Jadi digabung dua-duanya. Karena beberapa komentator Alkitab, mereka bilang ini, aduh kayaknya Daniel udah bingung ketika dia dapat khayal dari Tuhan, sehingga mengekspresikan apa yang dia lihat, dia bingung. Makanya dia campur-campur bahasanya. Tapi orang Ibrani itu bisa mengerti nggak sih tulisan dia yang bahasa Aramaik? Kalau tulisan Ibrani pasti mengerti. Orang Ibrani yang ada di Babel dan mereka belajar bahasa Aramaik, seperti kita bahasa Inggris, bahasa internasional, harusnya mengerti. Oke. Nah, ketika banyak orang atau para ahli-ahli Alkitab mereka pikir ini adalah spekulasi dari si Daniel menulis demikian, buat aku Daniel sangat jenius. Kenapa? Karena dia gunakan dua bahasa untuk menarik perhatian banyak orang. Sehingga bukan hanya orang Ibrani yang bisa menikmati pesan dari Tuhan. Semua orang, bahkan yang belum mengenal Tuhan, bisa tahu siapa Tuhan lewat tulisannya. True. Menurut aku ini juga jenius. Karena di zaman sekarang aja nih ya, kalau misalnya ada teman kita update status pakai bahasa yang kita nggak mengerti. Dan sekarang kan udah banyak tuh yang kayak seat translation. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita pelajari juga gitu. Kita mau tahu nih apa sih yang dia tulis. Benar sih, jenius banget. Jadi ini bukan karena kelebay-lebayannya si Daniel atau kita yang mungkin ya beberapa dari teman-teman yang ingin menyampaikan pesan kenapa sih harus pakai apa istilahnya ya, multi language ya. Kenapa harus pakai kayak begitu? Ya kita mau supaya pesan itu dapat disampaikan dengan sempurna kepada semua orang. Dan boleh nggak baca Daniel 12 ayatnya ke-13. Daniel 12 ayat 13, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Itu yang Daniel tulis dalam dua bahasa, dia campur-campur. Supaya semua orang mengerti, bukan cuma orang Ibrani yang mengerti. Dan tahu pesan penting bahwa, ada satu saat, akhir zaman nanti, Tuhan akan sediakan tempat bagi kamu akan istirahat selamanya di sana, dan kamu akan mendapatkan bagian. Artinya ini loh yang kamu tunggu-tunggu, ini yang kamu cari-cari. Apa yang dicari sama semua bangsa, bukan saja bangsanya, dipenuhi di dalam Tuhan. Itu yang Daniel mau sampaikan. Oke, ini menarik. Ini di pasal terakhir buku Daniel. Tapi jujur pasal pertama, pendeta, itu juga meng-capture perhatian aku. Karena aku profesinya kan sebagai ahli gizi. Berhubungan banget sama makanan, ya kan? Dan bagaimana makanan itu bisa berhubungan sama kesehatan kita. Sebuah cerita yang selalu aku pakai kalau mau ngajarin ke anak-anak tentang pola makan sehat, pola hidup sehat, itu pasti ceritanya Daniel yang ditulis di pasal 1 ini. Betul. Memang bukanlah kebetulan juga pasal 1 yang akan kita bahas di episode kali ini. Karena pasal 1 itu kayak intinya core-nya atau jantungnya dari seluruh kitab Daniel. Oh iya? Ya. Kenapa pendeta? Karena alasan kenapa bangsa Yahudi eksis, kemudian kenapa Tuhan kemudian menuntun perjalanan kehidupan mereka, kenapa mereka di pembuangan, jadi seluruh sejarah kehidupan mereka, semuanya ada di Daniel pasal 1. Jadi untuk membuat cerita ini sangat singkat, teman-teman semua, sebenarnya Daniel pasal 1 itu memuat 2 cerita. Cerita 1, cerita 2. Dan semuanya pendek. Cerita 1 ayat 1 sampai ayat 2. Cerita yang kedua ayat 3 sampai 21. Singkat. Tapi ada yang nggak singkat dari cerita di Daniel pasal 1. Tahu nggak apa yang nggak singkat? Apa benar? Daniel 1 ayat yang terakhir. Boleh nggak baca? Daniel 1 ayat yang terakhir. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Ini penting ya pendeta, karena urutan rajanya dari Nebukadnezar sampai Koresh tuh jauh banget ya. Jadi ada yang nggak singkat perjalanan kehidupan Daniel. Long last. Selain panjang umur, karirnya juga sukses. Teman-teman, siapa yang nggak mau panjang umur, sukses karirnya, bahkan sampai di usia tuanya masih terus eksis, dipakai sama raja. Iya, betul. Di Indonesia juga mau sekaya apapun, sebagus apapun karirnya, akan lebih terlihat, gitu ya, kalau udah ketemu sama Pak Presiden. Atau kalau udah masuk ke ranah pemerintahan. Itu dia. Dan orang ini, presiden berganti boleh.
tapi dia tetap ada di kerajaan. Keren banget sih. Jadi Daniel adalah salah satu contoh kehidupan orang-orang yang benar-benar dipelihara sama Tuhan. Oke, dan kita akan mempelajari kehidupan Daniel. Daniel pasal pertamanya yang kita bahas, oke. Nggak usah terlalu banyak. Pasal pertama aja, oke? Sekalipun pendek, tapi penuh dengan makna. Sudah siap? Kita mau mulai dengan cerita yang pertama, kalau sudah siap. Udah siap, tapi kita kasih break dulu. Kita bernafas dulu. Scrolling terus kan capek. Jadi kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap log in di Facebook What's on Your Mind. Masih login di Facebook What's on Your Mind. Semoga teman-teman gak kemana-mana dan tetap setia menyaksikan Facebook episode kali ini. Amin. Kita masih membahas tentang Daniel dan tulisannya, terutama di pasal pertama ya, Pendeta. Pasal pertama aja dulu. Well, aku sudah membaca. Tadi Pendeta udah bilang bahwa cerita di pasal pertama ini dibagi dua. Ayat 1 dan 2, kemudian ayat 3 part sampai 2-nya 21. ayat 3 sampai 21. Part pertama ini pendek banget, Pendeta. Cuman 2 ayat. Betul sekali, pendek. Dan ini kalau kita baca lebih kepada kayak latar belakang cerita gitu ya. Kalau misalnya teman-teman suka nonton film-film, nah narasi pertamanya ini kayak pada suatu hari dengan latar belakang tempat, latar belakang waktu. Nah itu yang dimuat di ayat 1 dan 2 kalau sepintas aku baca. Betul sekali, Gap. Jadi itu cerita pertama dan cerita yang kedua. Cerita pertama simpelnya adalah kisah dari seorang raja yang dibuat kemudian menjadi seperti budak karena dia nggak setia dan menurut sama Tuhan. Cerita yang kedua adalah kebalikan dari cerita yang pertama. Kisah seorang budak yang dibuat seperti raja karena dia menurut dan setia sama Tuhan. Simpelnya seperti itu. Jadi bisa kita close ini acara selesai karena kita tahu ceritanya. Tapi tidak sesingkat itu untuk dapat mengerti the whole story, seluruh cerita. Jadi kita perlu mengulik ayat demi ayat yang merupakan bagian dari cerita Daniel. Oke. Sebelum kita kulik, siapin dulu Alkitabnya teman-teman, karena kita akan mengulik ayat demi ayat. Betul. Harus sambil baca ini berarti. Betul. Kalau gitu kita mulai dengan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Siap. Silakan, Gap. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ironik. Dua ayat ini penting. Tapi 2 ayat ini mungkin tidak sepenting ayat-ayat lainnya yang tidak pernah kita jadikan ayat hafalan, bukan? Tapi mungkin ini adalah ayat hafalannya Daniel dan teman-temannya. Karena 2 ayat ini tadi memuat sejarah penting dalam kehidupan mereka. Kenapa bangsa mereka eksis dan kenapa Tuhan mengizinkan mereka ada di pembuangan. Sebelum kita jauh, kita perlu ingetin teman-teman tentang letak geografis bangsa Israel. Terutama Yehuda yang kecil itu. Karena kan terbagi 2 kan? Utara dan selatan. Terutama yang selatan yang kecil ini, yang sisa 2 suku itu. Oh, anak selatan juga ternyata. Cocok kan dengan pembahasan tadi. Benar. Anak selatan ternyata. Jadi bayangin udah kecil, di utara ada Asyur, okay? Kemudian di selatan ada Mesir. Jadi bayangkan dua bangsa ini mengapit bangsa Yehuda. Jadi bangsa Yehuda ini kayak isian roti lapis, tau gak? Diapit. Dan siap digigit. Teman. Apalagi sama bangsa-bangsa besar ini ya. 2 bangsa yang besar itu, hobinya cuma satu kalau ada agenda di kerajaan. Ekspansi. Sementara mereka lagi mikirin ekspansi, apa yang dipikirin sama bangsa Israel? Tuhan, gimana kami bisa keluar dari tekanan yang sangat hebat dari 2 bangsa yang kerjanya cari-cari musuh. Siapa yang akan bertekuk lutut di kaki mereka nanti? Mereka yang mengejar kekuasaan. Jadi sulit loh jadi isian roti lapis seperti bangsa Israel. Tapi ada jalan keluar terhadap situasi yang pelik seperti itu. Pertama, ya udah kita kongsi aja deh sama Asyur di utara. Atau ya udah kita jadi kongsi sama Mesir.
ya kita nanti lihat siapa yang lebih kuat, kita memihak sama mereka. Atau dua pilihan itu kita skip, gini aja. Kita lawan mereka, oke? Dengan kekuatan yang kita punya, ya apapun yang terjadi, terjadilah. Sambil kita rapatkan barisan dan memandang sama Tuhan, ya kita berharap Tuhan akan melepaskan kita. Itu pilihannya. Sekarang yang jadi pertanyaan, pilihan mana yang mereka ambil? Ya aku rasa kalau mereka benar nih ya waktu itu setia sama Tuhan, toh mereka selama perjalanannya itu telah mengalahkan banyak bangsa besar kan. Ya seharusnya mereka bisa sih. Tapi kenyataannya ini yang ditulis. Kita belum sampai belum ke situ. Sampai situ. Belum sampai di situ. Sabar ini dulu. Endingnya walaupun kita ya. tahu endingnya demikian. Begini. Oke. Pilihan-pilihan tersebut selalu diberikan Tuhan sama mereka. Untuk mereka yang bisa sama kayak menang kita, sama kayak gitu kita ya. Sama kayak kita. Dalam setiap peperangan kehidupan yang kita alami dalam hidup ini, kayak Tuhan selalu kasih pilihan yang terbaik sama kita. Harusnya kita bisa menang. Pilihan untuk, oke, Tuhan, gue nggak mau koalisi sama yang di utara, selatan, barat, dan timur. Gue mau koalisi sama Tuhan aja. Tapi jangan dulu dijawab. Kenapa tuh? Kita perlu ingat dua angka penting ini ya. Dalam kehidupan bangsa Israel. 722 586. Ini bukan kode ya. Bukan PIN ini, bukan PIN. 722 586. Bukan nomor sahabat Wahab channel juga. 722 586. Apa itu pendeta? Ini adalah tahun-tahun kehancuran dari dua kerajaan Israel. 722 itu adalah kehancuran dari kerajaan yang utara. Sementara 586 kehancuran dari kerajaan yang selatan. Nah, sebelum tahun-tahun kehancuran itu, Tuhan mengirim nabi-nabinya untuk mengamarkan mereka. Supaya kamu bertobat dong. Kembali lagi kepadaku. Kehancuran gak akan kamu alami. Tuhan kirim siapa lagi? Yesaya. Tuhan kirim Hosea. Tuhan kirim siapa lagi? Mika. Supaya mereka boleh bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tapi akhirnya, enggak demikian. Nah, selatan harusnya belajar pelajaran penting. Kenapa saudaranya di utara jatuh? Karena mereka nggak mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Pilihan-pilihan terbaik yang Tuhan sediakan nggak diambil sama mereka. Sebelum 586, sebelum 586 Tuhan juga kirim, Zefanya dikirim, Jeremia dikirim, gurunya si Daniel. Tapi sama persis. Bahkan ketika mereka dalam pembuangan, Tuhan kirim Daniel. Sudah di dalam loh, Tuhan kirim Daniel di dalam kerajaan. Di luar Tuhan kirim Yehezkiel. Tapi apakah ada pesan pertobatan yang sampai di telinga mereka dan ada kebangunan rohani? Enggak. Sepertinya udah terlambat. Wah, yang terakhir yang masa pembuangan ini jadi make sense karena kita sering kagum sama tiga orang temannya Daniel dan Daniel gitu ya karena stand firm. Tapi kadang kita lupa bahwa yang ada di Babel itu nggak cuma mereka berempat. Betul sekali. Berarti bangsa Israel lainnya, bangsa Yehuda lainnya yang ada di situ, mereka ikut menyembah dan mematuhi perintah raja pada saat itu ya. Ya, itu bukan bagian dari pembahasan kita, tapi karena ditanya sama Gaby, karena yang berdiri hanya mereka bertiga, yang lainnya menyembah, ya kesimpulan itu bisa kita ambil demikian, walaupun nggak ada proof ya. Nggak ada proof, tapi kan yang dihukum untuk karena pelanggaran itu hanya mereka. Ya begitulah yang kita bahas. Itu baru kepikiran aja sih pendeta kayak, oh iya ya, sebenarnya yang di sana kan gak cuma mereka ya. Artinya pilihan-pilihan terbaik itu harusnya bisa kita ambil karena kita tahu dan Tuhan telah berikan sama kita. Tapi seberapa sering pilihan-pilihan yang benar yang harusnya kita ambil justru kita ignore. Kita kayak Oke, sebelum ke sana. 2 Tawarik 36. Udah sempat ketampar tapi 2 kita ke 2 Tawarik dulu. 2 Tawarik 36. Ayat 4 sampai 7. Ayat 4 sampai 7. Kemudian Raja Mesir itu mengangkut Elyakim saudara Yoahas menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas saudaranya itu ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir. Jadi sepertinya koalisi dengan Mesir lebih baik daripada koalisi dengan Tuhan. Jadi sepertinya setelah ditimbang-timbang, join bersekutu dengan kekuasaan dunia, jauh dapat lebih menolong mereka ketimbang bersekutu dengan Tuhan.
tertampar. Akhirnya itu kan yang mungkin sering kita alami dalam hidup kita kan. Jadi harusnya ya agresi tadi Daniel 1 ayat 1, agresi Nebukadnezar, Babel, ke Yehuda saat itu harusnya bisa menyadarkan Yoyakim bahwa sebelum terlambat dia harus lepas itu persekutuannya, kongsinya dengan Mesir supaya Tuhan bisa menyelamatkan. Tapi nggak demikian. Terlambat. Kita kembali ke Daniel 1 ayat 1 ya. Oke. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Gantinya setia sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Ya nggak sih? Selalu begitu kan ya? Cerita klasik selalu. Sudah ada bukti-bukti, sudah ada pesan, amaran, nggak diindahkan, hancur. Jadi kenapa penting Daniel 1? Seperti tadi aku bilang, ini intinya, core-nya. Karena Daniel membuka kitabnya dengan pelajaran penting. Ini loh bukti. Kalau kamu nggak setia sama Tuhan, kehancuran kamu dapatkan. Tapi lebih penting daripada itu adalah kitab Daniel dibuka dengan pesan great controversy. Pertentangan besar dalam kehidupan kita. Antara yang benar dan yang jahat. Antara Kristus dan setan. Kita nggak bisa di tengah-tengah, Gap. Kita harus ada di salah satu pihak. Apakah di pihak setan yang nanti akan kalah, atau di pihak Kristus sang pemenang. Nggak bisa di tengah-tengah dan kita nonton. Oke, siapa sekarang nih yang bakalan? Nggak bisa. Kita lihat pesan great controversy-nya ya. Ada dua kerajaan. Kerajaan apa tadi? Kerajaan Yehuda, kerajaan Babel. Ada dua raja. Raja Yoyakim dan Raja Nebukadnezar. Kita tahu kan, mana yang umat Tuhan, mana yang bukan umat Tuhan. Babel, kacau artinya. Pusat penyembahan berhala. Kalau ada yang disembah di Babel itu diri sendiri. Wow. Oke? Kalau yang disembah di Babel ya diri sendiri, pemujaan diri sendiri. Ya contohlah rajanya. Sementara Yerusalem, Yehuda berbanding terbalik dengan semua profil Babel. Namanya aja Yerusalem, kota damai Allah. Kota yang benar-benar dipenuhi sama berkat-berkat Allah karena di sana ada umat-umat Allah. Tapi ketika berperang, yang baik dan yang jahat ini siapa yang menang? Di cerita ini, Babel. Kalau begitu apakah kesimpulannya Kristus kalah dari setan? Kesimpulannya enggak kayak gitu. Enggak. Kesimpulannya adalah, lihat, orang-orang yang memilih berdiri pada kehendaknya dan tidak mencari kehendak Tuhan, pada akhirnya mereka akan mengalami kehancuran karena mereka berdiri pada pihak yang salah. Mereka berdiri against God. Mereka berdiri pada pihak yang berlawanan dengan Tuhan. Oke, ini menarik karena it's not bangsa melawan bangsa. The great controversy is personal. Individual. Ya. Saat individual ya. Jadi kemenangan Kristus itu bisa karena individual kita juga. Maksudnya itu terjadi di dalam diri kita. Betul, karena banyak anak-anak muda yang blame-nya ke gereja. Iya, betul. Blame-nya ke apa? Family. Pertentangan besar ini terjadi di pikiran kita. Hidup kita secara pribadi. Itu pilihan kita sih sebenarnya. Pilihan kita. Tapi kan seperti tadi, kita tahu pilihan mana yang harus kita ambil. Tapi kita memilih untuk berdiri pada posisi yang salah. Iya, tapi bukan berarti ketika kita memilih sesuatu yang salah, Kristus yang kalah, enggak. No. Gimana kita pindah kubu aja, kita pindah kubu ke yang kalah aja kan, benar. Iya kan, itu poinnya kan. Itu bukan Kristus yang kalah karena kita yang salah. Nanti kita akan pelajari ya, kenapa kesimpulan itu bisa terjadi begitu. Oke. Dan tahu nggak kenapa kesimpulan itu bisa kita buat? Karena sebenarnya it's joke for Daniel. Oke. Ya, itu jokes juga dari Tuhan yang Daniel coba tulis. Nanti belum lihat statusnya Daniel ya? Baru update status ya. Nanti kita lihat statusnya ya. Sebetulnya ini adalah statusnya Daniel untuk kasih tahu sama kita real story-nya waktu itu. Oke? Kita lanjut dulu. Ini menarik banget sih. Karena memang begini loh. Kita nggak bisa memungkiri bahwa
sekalipun Tuhan terus bicara sama kita tentang apa yang harusnya kita ambil, pilihan-pilihan terbaik yang harusnya kita pegang, realitas hidup itu nggak semudah apa yang Alkitab sampaikan ya. Words cannot describe. Oh iya dong. Kamu mau sukses? Kamu mau sukses? You've better work on Sabat. Iya sih. Kadang nggak se-obvious itu soalnya pendeta. Iya, tapi kan arahnya ke sana. Iya. Arahnya ke sana loh. Iya nggak sih? You've better do what God doesn't want you to do. Masalahnya sekarang kubunya setan ini pintar soalnya. Dia tidak membuat pilihan itu se-obvious itu antara jahat dan baik. Karena begini. Selalu ada seperti apa ya? Irisan. Kalau gitu setan dia. langsung reveal himself as a setan, tolak gak? Tolak lah. Oke, ini menarik banget untuk kita bahas ya. Statusnya si Daniel yang baru ini yang belum aku baca. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana. Please stand by with your Bible. Tetap di Facebook. Masih login di Facebook, What's on Your Mind. Tokoh yang tadi kita bahas, tadi kan pendeta juga bilang ini pertentangan ya. Berarti ada yang antagonis, ada yang protagonis. Protagonisnya tadi kita udah sempat singgung Daniel. Antagonisnya kalau dicerita ini berarti Om Nebu nih, Om Nebu. Om Nebu ya. Biar pendek aja. Nebukadnezar kan panjang. Nebukadnezar nih, kita bahas Daniel ya. Tapi sedikit kita bahas Nebukadnezar. Ini tokoh yang menarik sekali. Kenapa tuh pendeta? Nggak mudah loh meraih kejayaan bersama dengan Babel. Jadi ceritanya gini. Salah satu mimpiku adalah kalau nanti Tuhan izinkan kita ke sorga, Nebukadnezar mau aku wawancari kalau dari di sorga. Karena ini kisah kenapa dia bisa sampai kayak gitu. Harusnya Yehuda ini nggak ada dalam listnya Nebukadnezar. Yang ada dalam listnya adalah Mesir. Jadi dia perang lawan Mesir, dia kalahkan Mesir. Waktu dia menang lawan Mesir, terdengar kabar bahwa di kampungnya bapaknya lagi sekarat dan sepertinya ya udah mau akhir dari hidupnya. Benar, dikasih kabar bahwa bapaknya mati. Jadi dalam upaya untuk kembali pulang ke Mesir ya, pulang ke Babilonia setelah mengalahkan Mesir, dia lihat Yehuda menarik juga sepertinya. Okay? Padahal jadi, kecil tuh. Sikat lagi sama dia. Sikat lagi sama Nebukadnezar. Selesai kemenangan itu dia mau pulang ke Babel. Karena pesan bahwa ayahnya mati. Kalau ayahnya mati, nggak ada lagi yang duduk di tata kerajaan. Ini siapa saja bisa duduk nanti di sana. Kalau dia nggak cepat-cepat pulang, tahta itu nanti direbut sama orang, habis dia. Untuk apa kemenangan-kemenangan yang aku dapetin? Oke? Harusnya jalur reguler itu akan memakan waktu lama, bahkan waktu lebih lama daripada hari di mana mungkin ayahnya akan dimakamkan atau diapain lah ya. Jadi solusi terbaiknya adalah dia harus menempuh shortcut. Tapi shortcut itu adalah jalur yang paling berbahaya karena dia harus menembus gurun. Kalau dia menembus gurun, dia harus korbankan banyak pasukannya, nanti akan kelelahan. Kan habis perang. Bahkan mungkin banyak yang mati di jalan. Mungkin ada yang juga cedera ya pada saat itu. Jadi dia bilang, pasukan kalian semua pakai jalur reguler. Dia dan beberapa pasukan terbaiknya menerobos lewat shortcut ini. Itu aku nggak bisa mikir ya gimana serunya perjalanan itu sambil dia mikir apa yang dia mau jalankan waktu tiba nanti di Babel. Selain kejahatannya berarti Nebukadnezar ini adalah waktu itu calon raja berarti ya, yang sangat hebat. Hebat, visioner dia. Di strategi perang bagus. Iya, semuanya. Babel tuh mencapai puncak jaya karena dia. Jadi kalau dia bilang, ingat waktu patung besar itu dibuat, jadi kepala emas. Terus dia bilang, siapa yang punya Babel besar ini? Pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab, tapi perlu dijawab untuk mengagungkan dirinya gitu. Bagaimana aku nggak bisa bangga dengan Babel yang hebat ini, yang besar ini? Karena Babel buat dia dibangun dan diambil karena powernya, kekuatannya. Keren ya. Jadi ketika semua jadi keren ya, tapi maksudnya secara manusia untuk pemerintahan, strategi perang, ya
Dia memang baik. Jadi wajar kalau seluruh dunia kemudian tepuk tangan dong sama dia. Bayangin nggak semua stasiun TV yang waktu itu ada terus meliput hebatnya si Nebukadnezar. Selesai dia perang, dia raih kursi tahta kerajaan. Oke? Jadi jangan heran kalau semua orang menyorot ke Nebukadnezar. Dan Daniel sepertinya menulis demikian kan. Tapi tahu nggak? Daniel upload ayat 1, 2 ini dengan cara yang istimewa. Karena sebetulnya ayat 1 dan 2 ini adalah cara Daniel memviralkan apa yang sebetulnya terjadi yang sebetulnya bertolak belakang atau terbalik dengan apa yang sebetulnya diraih sama Nebukadnezar. Oke, supaya makin bingung. Ini soalnya kalau di dunia news gitu ya, ini reporter yang anti mainstream. Ya. Dia kayak mengulik dark side-nya. Kan pasti kalau di situ ada media, ada news gitu ya. Pasti yang dikabarkan adalah kehebatan-kehebatannya. Tapi Daniel membuat ceritanya jadi terbalik. Dan ayat 1 dan 2 ini kayak untuk mengawali cerita-cerita behind the scene. Dan tahu nggak? Daniel membuat semua itu terbalik hanya dengan 5 kata kerja. Apa tuh? Kita lihat Alkitab. Oke? Daniel pasal 1 ayat 1 dan 2 ya. Pada tahun pemerintahan ketiga, siapa yang datang? Nebukadnezar. 1 kata kerja. Datang. Oke? Kemudian apa yang dia buat? Dia kepung. 2 kan? Kemudian dia bawa perkakas-perkakas itu. Ketiga ya. Setelah dia bawa ke Seniar, dia bawa lagi perkakas-perkakas itu ke rumah dewanya. Ada berapa kata kerja? 4 kata kerja. Semua kata kerja itu yang bikin dunia tepuk tangan. Nebukadnezar datang, mengepung, dia bawa, yang dia bawa ini bukan hal yang main-main loh. Itu barang-barang kudus punya Tuhan. Jadi itu adalah simbol kehebatan bangsa Yehuda. Karena setiap kali perang Yehuda menang karena Tuhan. Sekarang barang-barang Tuhannya dibawa sama orang kafir. Ke perbendaharaan Dewa kafir. Jadi bisa dibayangkan stasiun TV itu akan meliput Allah orang Yehuda kalah melawan Nebukadnezar. Tapi sekarang Daniel menggunakan 1 kata kerja yang membuat semua kata kerja itu jadi nggak berarti. Menyerahkan. Tuhan menyerahkan. Kata menyerahkan ini dalam sintaks bahasa Ibrani, Nathan, yang artinya to give. Ini give yang Gaby dan aku nggak perlu lakukan apa-apa karena ini aku kasih. Ini menarik banget sih. Aku juga tadi pas pendeta baca, aku kayak ini nggak ke-skip nih Tuhan menyerahkannya. Oh itu ternyata plot twist-nya ya. Iya. Nebukadnezar udah berasa kayak bangga banget, padahal sama Tuhan kayak gua kasih deh. Oke. Jadi Daniel membuat cerita ini seperti lelucon. Wah, Nebukadnezar, semua kali kau. Tuhan yang kasih kali. kayak semuanya ini kayak punya kamu ya, kayak Tuhan yang menyerahkan. Jadi Tuhan mau bilang begini sebenarnya sama Nebukadnezar. Nebukadnezar, bukan kamu yang sukses mengepung dan menghabisi Yehuda. Aku, Nathan itu Yehuda sama kamu, supaya kamu jaga mereka di Babel. Karena kalau mereka tetap di Yehuda, mereka akan hancur dengan dosa pemberontakan mereka. Tapi kalau mereka di Babel, kamu jaga mereka, mereka akan belajar bertobat sama aku nanti di Yehuda. Oh, that's also show Tuhan itu tetap kasih dalam kejadian ini pun Tuhan tetap kasih. Wow. Keren banget. Keren banget Tuhan. Tadi kan keren ya Nebukadnezar, sekarang tetap Tuhan yang keren. Sekarang Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2. Oh ternyata di depan Alkitabku ada tulisan God loves you guys. God loves Israel juga. Mazmur pasal 2. Ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Jokes kan?
Jadi ketika Nebukadnezar pikir, oh, dia dapat semuanya. Dia bisa mengontrol dunia. Bahkan bisa mengalahkan Tuhannya Yehuda. Tuhan lagi ketawa lihat apa yang sementara Nebukadnezar lakukan. Dan Daniel pun harusnya bisa menulis itu dengan baik. Tapi kita yang membacanya kurang baik. Sampai-sampai kita pikir 2 ayat ini adalah tragedi. Ya memang benar demikian. Tapi ditutup dengan Daniel. Dari tragedi kepada sebuah komedi. Komedi dari Tuhan. Tuhan gak pernah tinggal diam. Jadi inilah kunci, Gap, teman-teman semua. Kenapa aku bilang tadi Daniel pasal 1 adalah core-nya, heart-nya dari seluruh kitab Daniel. Karena kitab Daniel gak hanya sekedar tentang nubuatan akhir zaman. Ya, lebih daripada itu. Sebetulnya kitab Daniel cuma satu temanya. Tuhan itu sayang sama umat-umatnya. Sudah itu aja. Jadi Tuhan seperti itulah yang Daniel coba untuk perkenalkan dalam kehidupannya kepada kita para pembaca Alkitab. Tuhan yang peduli sama kehidupan umat-umat. Amin. Oke. Aku belajar banyak hal di 10 menit yang barusan ini. Bahwa jangan sombong, guys. Jangan sombong. Itu Tuhan. Kalau itu bisa kita dapatkan, itu karena Tuhan menyerahkan. Tuhan yang izinkan itu terjadi. Dan also kalau something bad happens to us, yang kita rasa buruk untuk kita, itu juga ternyata di baliknya ada kasih Tuhan. Amin. Jadi di waktu yang singkat ini, seperti tadi yang Gaby sudah singgung di awal kita bicara, kisah Daniel juga memberitahukan kepada kita bahwa Daniel dan teman-temannya bukan hanya mereka yang masuk ke Babel. Ada lagi yang lainnya, orang-orang Ibrani lainnya. Mereka punya ciri-ciri fisik bagus ya, sehat, ya kan? Artinya mereka sehat jauh sebelum mereka ada di Babel. Oke, kemudian mereka pintar, jadi kepintaran mereka sudah ada lebih dulu sebelum mereka ada di Babel. Semuanya ini gambaran yang apa ya, yang perfect dan sempurna dari anak-anak muda. Bayangin kalau kita punya model anak-anak muda seperti ini di gereja kita, anak muda yang cakap, punya skill. Bukan cuma punya pengetahuan, tapi juga suka melayani dan takut akan Tuhan. Sehat lagi. Sehat lagi. Oke. Semua kategori-kategori ini, semua kriteria-kriteria ini bukan cuma dimiliki sama Daniel, Hananya, Misal, dan Asaria. Tapi semua anak-anak muda Israel yang dibawa ke Babel juga punya kualifikasi ini. Jadi apa yang membedakan mereka? Kesetiaan. Kalau begitu makanan itu isu apa dong? Makanya Daniel membuka kitabnya dengan menulis Yoyakim dikepung oleh Nebukadnezar dan dia jatuh. Alasan Yoyakim jatuh karena dia nggak punya integritas. Kenapa Daniel bisa sukses? Karena dia punya integritas. Jadi ini bukan soal, oh saya makan makanan ini, kamu nggak makan makanan itu, nanti kamu nggak akan bisa mendapat ini itu karena makanan yang kamu makan dan lain sebagainya. Daniel punya integritas sehingga dia memilih makanan yang tepat buat dirinya. Karena Daniel tahu makanan yang dia makan ada hubungan dengan fisik dan karakternya. Itu pilihan tepat yang diambil sama Daniel. Karena begini, banyak orang pikir mungkin ya, apakah iya sesederhana itu soal makanan sampai ada hubungannya dengan integritas? Itu nggak sesederhana itu loh. Kenapa pendeta? Karena itu ada hubungan dengan eksistensi dirinya dan bangsanya. Kalau saja Daniel gagal, ayat 21 dari Daniel pasal 1 nggak akan ditulis, ya. Daniel ada di sana sampai pemerintahan Kores. Kenapa dia ada di sana? Karena dia punya integritas. Yoyakim nggak long last karena dia nggak punya integritas. Jadi Daniel pasal 1 dibuka dengan cerita tidak ada integritas, tapi ditutup dengan kisah sukses orang yang punya integritas. Namanya Daniel. Jadi ini bukan sesederhana kayak, sorry, ada udang nih, skip dulu, nggak bisa gua makan. Gila lo, minum alkohol seteguk, atau lebih dari itu, lebih daripada itu. Karena dia mau menjaga integritasnya di hadapan Tuhan. Sedikit saja dia kompromi, dia jatuh, dia akan gagal. Karena kompromi yang kecil akan menuntun kita kepada kompromi yang jauh lebih besar. Makanya Tuhan bilang setia dalam perkara kecil, maka kamu akan setia dalam perkara yang
besar. Amin. Dan Daniel bisa lakukan itu. Dan ketika Daniel bisa lakukan itu, Daniel oleh pertolongan Tuhan, bukannya sombong, dia tulis lagi kata kerja yang menjatuhkan Nebukadnezar tadi, menjatuhkan harga diri Nebukadnezar, dan kata kerja itu disematkan kepada dirinya. Daniel 1 ayat 9. Boleh baca gak? Daniel 1 ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kata mengaruniakan kembali ditulis Nathan. Kalau Tuhan mengaruniakan kepada Nebukadnezar tadi, dan Nebukadnezar pikir itu adalah hasil dari usahanya, dan itu adalah lucon, tapi kali ini Tuhan mengaruniakan apa yang Daniel sebetulnya butuhkan dan perlukan di Babel. Berkat, kecakapan, dan semuanya. Kenapa? Karena Daniel punya integritas. Kalau kita punya integritas, Tuhan akan berikan berkat yang Daniel telah terima dalam kehidupannya. Mau long last, harus punya integritas. Kalau enggak, sulit banget. Saya bilang enggak sulit. Sulit loh. Sulit. Tapi Tuhan butuh iman yang enggak dikompromi untuk merubah dunia yang penuh dengan kompromi, bukan? Tuhan enggak butuh iman yang dikompromi karena dunia udah kompromi. Gimana Tuhan merubah dunia dengan iman yang suka kompromi kalau dunia ini penuh kompromi? Memang Tuhan harus punya orang-orang, anak-anak muda yang berbeda. Gimana teman-teman? Berani jadi beda nggak? Walaupun itu sulit. Walaupun itu sulit. Ingat, tapi ketika Tuhan menyertai Daniel dan teman-temannya di situasi sulit, Tuhan yang sama akan menyertai kehidupan kita. Amin. Iya dong. Makanya Daniel ketika namanya diganti, Belsasar, apa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego. Nama mereka boleh berubah, Gap. Tapi coba baca di Daniel 1, narasi cerita. Nama kafir itu hanya ditulis satu kali. Selebihnya nama Ibrani. Kenapa? Their surrender may change, but not their heart. Their master that they serve may change, but not their God. Wow. Ya. Semua boleh berubah. Tapi kalau mereka punya integritas, karena mereka tahu siapa yang mereka sembah, semuanya boleh berubah. Tapi karakter mereka gak akan berubah. Karena Tuhan yang mereka sembah tidak berubah. Kita di zaman sekarang tuh sering banget salahin keadaan, pendeta. Keadaan ini, keadaan itu yang merubah personality aku, itu yang merubah aku. Tapi dari sini kita belajar bahwa integritas, keadaan apapun yang berubah, kalau kita tetap berintegritas sama Tuhan, ternyata kita tetap bisa jadi umat Tuhan yang setia dan dalam lindungan. Ingat, itu bukan karena kita hebat, kita kuat. Sekuat-kuatnya dan sesempurnanya karakteristik Daniel tadi tidak dapat menyelamatkan dia. Hanya karena Tuhan mengaruniakan Daniel. Wah, ini sangat insightful diskusi kita pada hari ini. Amin. Cerita Daniel ini sering banget kita dengar dari kecil. Kita tahu seberapa dia berani dan stand firm di hadapan penguasa Babel dari zaman ke zaman. Walaupun dia harus masuk ke lubang singa. Tapi hanya dari pasal 1 kita udah banyak dapat pelajaran, dapat insight yang mungkin ini belum dibahas semua ya, pendeta ya. Iya, part 2-nya tuh baru sekilas aja, kapan-kapan kita bahas lagi. Boleh. Dari pendeta, boleh nggak kasih sebuah take home message, kesimpulan, dan kemudian ditutup dengan doa. Aku pikir banyak kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Teman-teman di rumah juga bisa ambil secara pribadi. Kalau ambil satu-satu nggak cukup nanti waktu kita ini, kan udah di penghujung acara. Tapi kita perlu ingat, dalam peperangan iman, kita butuh fondasi yang kuat untuk tetap teguh, stand firm seperti sosok Daniel. Itu hanya bisa kita dapat melalui hubungan yang erat sama Tuhan setiap saat. Daniel membuktikan bahwa hubungannya yang taat terus sama Tuhan, ketika dia menjaga hidupnya konsisten, dia punya persistensi, dia punya konsistensi dalam menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan, dengan integritas itu Tuhan mengaruniakan dia kesetiaan dan dia bisa sukses berhasil. Kalau nama Daniel bisa ditulis long last sampai ke Kores, berdoalah sama Tuhan. Siapa tahu atas kemurahan Tuhan kita bisa hidup-hidup lihat Tuhan datang nanti. Amin. Oleh kemurahan Tuhan. Tapi yang paling penting adalah
selama kita hidup di dunia, kita bisa memuliakan namanya. Tuhan butuh orang-orang muda seperti Daniel, seperti Gaby, dan semua teman-teman Facebook. Orang-orang muda yang punya integritas. Orang-orang muda yang gak punya kompromi untuk menggoncang dunia yang penuh kompromi dan merubah dunia yang penuh dengan kompromi. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk sesi kali ini. Aku merasa terberkati. Ini pasti karunia Tuhan juga. Amin. Untuk hari ini. Baik, pendeta boleh tutup dengan doa. Kita berdoa ya. Berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih episode yang indah bersama dengan Gaby dan teman-teman Facebook. Kami telah mempelajari sedikit dari kehidupan sejarah Daniel dan bangsanya yang Tuhan izinkan menikmati pembuangan. Sulit Tuhan bagi kami untuk melihat dengan baik apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, firman-Mu menyatakan kepada kami apa yang dialami oleh Daniel. Dan sekalipun mereka hidup di masa-masa yang sulit, Daniel boleh memberikan petunjuk kepada kami agar kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan, punya integritas dan iman yang tidak dikompromi. Tuhan, hidup di dunia yang penuh dengan tantangan ini sulit bagi kami Tuhan untuk menang kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Berjalanlah terus bersama dengan kami Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk terus memegang dan menggendong kami agar kami boleh menang terhadap setiap pencobaan dan godaan dalam kehidupan ini. Dan ketika peperangan iman yang sengit itu kami hadapi, kami boleh berdiri pada pihak Yesus, pihak Sang Pemenang. Tuhan berkati semua teman-teman Facebook dimanapun mereka berada. Yang lemah iman dikuatkan, yang berduka cita dihiburkan. Tuhan yang punya pergumulan berat berikan mereka kelegaan. Kami percaya di pertemuan berikutnya, kami akan semakin banyak menggali kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami kebahagiaan. Dan lebih daripada itu firman Tuhan akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Dedi. Ini mungkin walaupun bersama Pendeta Dedi, kita juga tidak akan close the door ini. Oh jangan dong. Ya, jadi teman-teman keep log in di Facebook. Kita tetap, kita akan visit banyak profile dari Facebook kita. Kita ketemu di episode Facebook berikutnya. What's on your mind?